Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 756. Sudah lama tidak bertemu, bagaimana kabarmu? Lu Mengyao menangis lama sebelum akhirnya bisa berbicara. Sejak mengetahui Luo Xiu telah meninggalkan alam samudera bintang, ia tenggelam dalam kultivasi, menghindari urusan emosional. Namun, setiap kali mengingat kenangannya dengan Luo Xiu, ia menangis sendirian dalam kegelapan, tanpa ada yang tahu. Ia tidak pernah menyangka akan bertemu Luo Xiu lagi dalam hidupnya. Banyak hal ingin ia katakan, tetapi semua kata terasa buntu. Lalu, ia tersenyum pahit, menyadari bahwa pertanyaannya tadi terdengar bodoh. Luo Xiu yang mampu mengalahkan ahli tingkat Raja Dewa dengan mudah jelas hidup dengan sangat baik. Ceritakan padaku, apa yang terjadi di alam samudera bintang? Tanya Luo Xiu. Kenangan masa lalu, yang telah lama ia lupakan, tidak ingin ia ungkit lagi. Hubungan yang telah retak tidak bisa diperbaiki, dan ia menerima bahwa takdir mereka memang tidak pernah berjodoh. Lu Mengyao akhirnya bisa mengendalikan emosinya. Ia mulai menceritakan apa yang terjadi. Seperti dugaan Luo Xiu, sesuatu telah terjadi di alam samudera bintang, bahkan di beberapa dunia rendah di sekitarnya. Di suatu tempat di alam semesta alam Mingyang, perusahaan dagang Mingyang menemukan sebuah lubang hitam kosmik. Lubang hitam ini berbeda dari yang biasanya, karena memungkinkan orang keluar dan masuk. Setelah menyeberang, seseorang langsung tiba di dekat alam samudera bintang. Ada lubang hitam lain di dekat alam samudera bintang yang terhubung dengan lubang hitam di alam Mingyang, menciptakan jalur langsung antara kedua tempat. Perusahaan dagang Mingyang, salah satu kekuatan terbesar di alam Mingyang, mulai menginvasi alam samudera bintang dan dunia sekitarnya. Mereka menjarah sumber daya, menangkap para kultivator berbakat, dan menjual mereka sebagai budak di alam Mingyang. Guru Lu Mengyao, Yuzun, telah dibunuh oleh para ahli perusahaan dagang Mingyang. Meskipun telah mencapai tingkat kaisar bela diri, Yuzun tidak mampu melawan kekuatan sebesar perusahaan dagang Mingyang. Lu Mengyao sendiri ditangkap karena bakatnya dan dijual kepada putri besar keluarga Guihai. Alam samudera bintang dan dunia sekitarnya saat ini berada dalam kondisi kacau. Sebagian besar kekuatan besar telah hancur, tetapi beberapa masih bertahan dengan susah payah. Salah satu yang bertahan paling lama adalah Sekte Tarsuna di wilayah selatan. Perusahaan dagang Mingyang telah mengerahkan hampir 100 ahli tingkat Dewa Iblis untuk menyerang Sekte Tarsuna, tetapi mereka berhasil mempertahankan diri. Namun, ini hanya sementara, karena perusahaan dagang Mingyang memiliki sumber daya yang jauh lebih besar. Luo Xiu menyadari bahwa masalah ini adalah bagian dari lingkaran sebab akibat antara dirinya dan alam samudera bintang. Ketika ia menghancurkan sumber kekuatan Dewa Samudera Bintang saat di kesengsaraan transendensi, ia mengira telah memutus hubungan dengan alam samudera bintang. Tapi kenyataan menunjukkan bahwa hubungan itu masih ada. Dengan pemahaman mendalam tentang hukum sebab akibat dan reinkarnasi, Luo Xiu tahu bahwa ia tidak bisa mengabaikan ini. Menghadapi tantangan ini akan memperkuat daunnya dan membuat hatinya lebih tenang. Yurong, beri pesan kepada kedua gadis itu. Kita akan pergi ke perusahaan dagang Mingyang, kata Luo Xiu. Baik, kakak, jawab Qi Yurong sambil segera mengirim pesan kepada Ning Hanyu dan Ji Xiaozi. Dua gadis yang sedang menikmati waktu di kota Mingyang segera berhenti bermain dan bergegas ke penginapan untuk bertemu Luo Xiu. Siapa dia, kakak? Tanya Ji Xiaozi penasaran, melihat wajah Lu Mengyao yang asing. Dia teman lama dari kampung halamanku, jawab Luo Xiu sambil memperkenalkan mereka satu sama lain. Salam kenal, aku Ji Xiaozi, adik perempuan kakak senior, kata Ji Xiaozi dengan penuh semangat. Aku Ning Hanyu, adik kakak Luo, tambah Ning Hanyu dengan sopan. Lu Mengyao tersenyum kecil, memperkenalkan dirinya dengan tenang, tetapi matanya menunjukkan berbagai emosi yang kompleks. Melihat tiga wanita di sekitar Luo Xiu, hati Lu Mengyao merasa getir dan penuh iri. Betapa ia berharap selama ini ialah yang berada di sisi Luo Xiu. Ia benar-benar mencintai Luo Xiu, tetapi dahulu ia merasa mereka berasal dari dunia yang berbeda. Luo Xiu hanyalah seorang kultivator kecil yang hidupnya selalu dalam bahaya, sementara ia memiliki masa depan yang cerah. Namun, setelah melihat Luo Xiu di alam suci dan menyadari kekuatannya yang tak terjangkau, ia menyesal. Ia menyadari kesalahan besar dalam keputusannya di masa lalu. Luo Xiu telah menjadi simpul emosi yang tak bisa ia lepaskan. Kini, wanita-wanita di sisi Luo Xiu semuanya luar biasa, cantik, berbakat, dan kuat. Terlebih lagi, setelah mengetahui Ji Xiaozi adalah seorang kaisar dewa, Lu Mengyao merasa benar-benar tidak sebanding. Ia hanyalah burung kecil yang berisik, sementara mereka adalah burung phoenix yang terbang tinggi di langit. Perusahaan dagang Mingyang adalah kekuatan dagang terbesar di alam Mingyang, dengan hubungan erat dengan Sekte Mingyang.
Kantor pusat mereka berada di kota Feiyang, ribuan mil dari kota Mingyang. Kota itu dibangun oleh perusahaan dagang Mingyang dan seluruh industri di dalamnya dimiliki oleh mereka. Sebagai pusat perdagangan besar, kota Feiyang sangat ramai dan sering mengadakan lelang besar yang menarik perhatian banyak kultivator. Namun, bagi Luo Xiu, jarak ribuan mil bukanlah masalah. Ia langsung mengeluarkan kapal perang emasnya dan dalam sekejap tiba di atas kota Feiyang. Apa itu? Para kultivator yang berlalu lalang di kota itu dikejutkan oleh kapal perang emas yang bersinar terang, seperti matahari menggantung di langit. Ini kota Feiyang, ada larangan terbang di sini. Bagaimana kapal ini bisa melayang di atas kota? Ini jelas provokasi terhadap perusahaan dagang Mingyang. Bahkan para kaisar dewa biasanya menghindari melintasi langit kota Feiyang. Perusahaan dagang Mingyang segera bereaksi. Sekelompok penjaga bersenjata lengkap, bagian dari pasukan elit mereka, terbang ke udara. "Siapa Anda? Jika ingin masuk kota, silakan turun dari kapal," teriak pemimpin penjaga, seorang pria tinggi besar bersuara seperti guntur. Luo Xiu berdiri di dek kapal, dengan tangan di belakang, dan berkata dengan tenang, "Panggil ketua perusahaan dagang Mingyang untuk menemuiku." Pemimpin penjaga itu mengerutkan alisnya. Ia tahu kapal emas ini luar biasa, jadi ia menahan diri untuk tidak langsung menyerang. "Bolehkah saya tahu siapa Anda?" "Saya perlu melapor," katanya dengan sopan, mencoba menggali informasi. Namun, Luo Xiu mendengus dingin. "Jangan membuang waktuku, suruh Nan Menzong keluar." Nan Menzong adalah ketua perusahaan dagang Mingyang, nama yang langsung dikenali oleh siapapun di alam Mingyang. Pemimpin penjaga merasa marah. Perintah Luo Xiu adalah penghinaan langsung. Bahkan seorang kaisar dewa tidak akan berani bertindak seperti ini. Ia segera berteriak, "Pasukan besi Feiyang, tangkap dia." Pasukan besi Feiyang adalah pasukan elit yang dilatih oleh perusahaan dagang Mingyang, terdiri dari ratusan kultivator kuat, dengan setiap anggota memiliki kekuatan minimal tingkat Raja Dewa. Namun, sebelum pasukan itu dapat bertindak, Ji Xiaozi melangkah maju. Dengan satu serangan pedang, ruang di depan mereka hancur. Serit, 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 cahaya darah memenuhi udara. Setengah dari pasukan besi Feiyang hancur, tubuh mereka meledak menjadi kabut darah. Pemimpin penjaga tertegun. Pasukan besi Feiyang dirancang untuk menghadapi ancaman besar dan biasanya mampu melawan kekuatan di tingkat awal Kaisar Dewa. Namun, dalam satu serangan pedang, hampir 200 anggota mereka tewas. "Siapa kalian sebenarnya?" Suara pemimpin penjaga gemetar. Ia tahu lawannya luar biasa kuat, tetapi tidak menyangka mereka sedemikian hebat. Bahkan seorang wanita muda di sisi Luo Xiu mampu mengatasi mereka dengan mudah. Kini, ketakutan mulai menyelimuti hatinya. Ia tahu bahwa orang-orang ini tidak bisa dianggap enteng. Bersambung.